Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan kita yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat itu untuk kita sekalian. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat yang agung dan mulia dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, jemaah sekalian, adalah Al-Halim. Al-Halim yang mengandung sifat Al-Hilm. Secara bahasa artinya yang tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk menghukumi sesuatu. Atau Al-Hilm yang artinya suka memberikan maaf dan suka memberikan ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang nama dan sifat yang mulia ini. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-225, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurun halim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, dan juga dialah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Halim, Maha Penyantun, Maha memberikan maaf kepada hamba-hambanya yang berbuat kesalahan. Dalam ayat ke-235 dari surat yang sama, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun, Al-Halim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita
makna yang terkandung dalam nama dan sifat Al-Halim atau Al-Hilm untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Di antaranya kata para ulama, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menunda balasan dan hukuman atas dosa-dosa hamba yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jemaah sekalian adalah hamba-hamba yang banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabiat kita sebagai manusia. Summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia dikatakan manusia karena banyak lupanya, banyak lalainya, banyak kesalahan dan dosa yang dia lakukan, sehingga dia dikatakan sebagai manusia. Manusia adalah tempat salah. Manusia adalah tempat khilaf. Manusia adalah tempat dosa. Maka kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari ataupun kita tidak sadari, kita sengajai ataupun kita tidak sengajai, secara sembunyi-sembunyi, bahkan ada yang secara terang-terangan melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saja jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hukuman kepada seorang hamba yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saja Allah ingin memberikan hukuman secara langsung setelah hamba itu terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi hamba-hambanya yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Jika Allah menginginkan dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghukum, mengazab seseorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan pada saat itu juga, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Akan tetapi di antara nama Allah adalah Al-Halim. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum hamba yang melakukan dosa dan kesalahan. Allah menunda dulu azab dan hukuman untuk mereka karena Allah memberikan kesempatan kepada mereka. Siapa tahu mereka mau bertobat, beristighfar, mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Itulah makna dari Al-Halim. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hamba yang banyak melakukan dosa dengan tidak langsung mengazab mereka, tapi Allah berikan kesempatan untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna Al-Halim yang disebutkan oleh para ulama kita jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan nikmat dan rezeki kepada hamba-hambanya meskipun hamba tersebut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki ini sesuai dengan kadar keimanan dan kadar amalan soleh dan kemaksiatan yang mereka tidak lakukan, maka niscaya tidak ada di antara manusia yang berhak mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah hamba-hamba yang banyak melakukan kesalahan, hamba-hamba yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dosa itu berpengaruh kepada rezeki kita, dosa itu berpengaruh kepada keberkahan dari rezeki kita. Tapi di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Al-Halim. Allah tetap memberikan rezeki kepada seorang hamba walaupun dia terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Tujuannya bukan agar hamba itu bersenang-senang terus dengan rezeki Allah dan tetap terjatuh tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, bukan. Tapi tujuannya adalah Allah ingin mengingatkan kepada kita betapa hinanya kita dan betapa tidak bersyukurnya kita. Allah berikan nikmat lalu kita tetap terus bermaksiat kepada Allah untuk mengingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lalu kita balas dengan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Tidak pantas. Maka Allah dengan namanya yang mulia Al-Halim ingin mengingatkan kepada kita, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, meskipun kalian berbuat dosa dan kemaksiatan, kalian tetap hambaku.
kalian tetap mendapatkan bagian dari rezeki dan nikmatku. Tapi ingat, rezeki dan nikmat yang tetap aku berikan itu harus kalian syukuri dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, yaitu dengan ibadah dan bukan dengan maksiat. Itulah makna Al-Halim, jemaah sekalian. Demi Allah, kita ini kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengazab kita saat kita melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah sangat mampu. Seandainya Allah ingin mencabut nikmat yang ada pada diri kita sekarang ini, kenikmatan apapun itu yang ada pada diri kita sekarang, jika Allah ingin mencabutnya karena dosa dan kemaksiatan kita, Allah sangat mampu. Tapi Allah menundanya. Itu semua karena Allah memiliki nama yang mulia, Al-Halim. Tujuannya agar kita datang dan kembali kepada Allah, agar kita berpikir dan sadar bahwa kita sudah terlalu banyak menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sangat sedikit kita bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama kita, nama yang agung dan sifat yang mulia Al-Hilm diambil dari nama Al-Halim. Itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita hamba-hambanya untuk bersifat dengan sifat yang mulia tersebut. Dan tentu pasti tidak akan sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Tapi Allah menginginkan agar kita juga menjadi hamba yang pemaaf. Allah menginginkan agar kita juga menjadi hamba yang tidak segera menghukumi orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menghukumi hamba-hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita untuk bergegas dan bersegera menuju kepada pengampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka mampu menahan amarah mereka pada saat ada sesuatu hal yang membuat mereka bisa marah, dari perkataan orang, dari sikap orang kepada mereka, dari perbuatan orang kepada mereka. Mereka berusaha untuk menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas. Mereka berusaha memberikan maaf kepada manusia yang berbuat salah, karena mereka pun butuh maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya sifat al-hilm itu bisa didapatkan dengan melatih diri untuk bisa sifat santun tersebut, untuk bisa memberikan maaf kepada orang, menunda amarah dan menahan amarah kita. Itu semua butuh dilatih, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengetahui bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung dan mulia adalah Al-Halim, di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hilm, yang suka memberikan maaf, menunda balasan kepada hamba-hamba yang berbuat dosa agar mereka kembali meminta maaf dan beristighfar kepada Allah, maka kita pun berusaha untuk menerapkan sifat yang agung dan mulia itu pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha untuk memiliki sifat pemaaf. Kita berusaha untuk memiliki sifat tidak suka membalas dendam atas setiap kesalahan orang kepada kita, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan maaf kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa ikhwanih.
Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kembali kami mengingatkan kepada diri kami dan kepada kita semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia yang kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim atau kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak hanya sekedar nama yang kita baca begitu saja lalu kita ketahui maknanya secara harfiah begitu saja, tapi dia adalah nama-nama agung yang mulia yang menunjukkan sifat-sifat yang tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita mendapati di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha melihat dan Maha mendengar, maka sebagai seorang hamba yang beriman tidaklah kita akan melakukan sesuatu kecuali apa yang Allah ridhoi, karena kita yakin Allah Maha melihat. Tidaklah kita akan berkata-kata, berbicara dengan sesuatu ucapan kecuali ucapan yang Allah cintai, ucapan yang Allah SWT ridhoi, dan kita akan berusaha untuk menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang Allah SWT tidak sukai, karena kita meyakini Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Begitulah cara menerapkan bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya apa yang telah kami sebutkan pada khutbah pertama tadi, bahwa diantara nama Allah yang mulia adalah Al-Halim. Allah menunda balasan dan hukuman kepada kita hamba-hambanya yang suka berbuat dosa. Tujuannya adalah agar kita segera kembali kepada Allah. Jika kita mendengarkan dan membaca di dalam Al-Quran nama Allah Al-Halim, maka itu sesungguhnya kata para ulama kita memberikan pelajaran dan menunjukkan kepada kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktunya terlambat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa meninggalkan dosa dan maksiat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa berbuat ketaatan dan kita tidak akan bisa menjauhi dosa dan kemaksiatan. Kemudian jemaah sekalian, perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wasalam, karena setiap salawat dan salam yang kita berikan kepada beliau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebanyak 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 10." Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas selawat itu untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna bimannika wa karamika ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.